يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ikhwatal Islam rahimakumullah, di antara kenikmatan yang paling besar adalah ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman. Kita tahu bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tujuan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dilengkapi dengan akal sehingga seorang itu bisa berpikir, mengetahui tujuan hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman di dalam kehidupan. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas." Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi realita yang ada adalah tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan dirinya. Buktinya apa? Tidak semua orang mau mempelajari Al-Qur'an. Kalau orang mengatakan iya Al-Qur'an adalah pedoman, kalau gitu berarti harus dipelajari. Lah kalau mengakui Al-Qur'an sebagai pedoman namun tidak mau mempelajari, bagaimana dia bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an itu kalau dia tidak mempelajari, enggak mempelajari membacanya, tidak mempelajari maknanya, bagaimana dia bisa mengamalkan isinya. Ketika seorang hamba mempelajari ilmu Al-Qur'an, mengamalkan isinya, atau benar-benar menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya, pedoman hidupnya, maka dia sukses. Jadi kesuksesan itu adalah ketika seorang menjalani kehidupan sesuai dengan pedoman hidup. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan orang-orang yang sukses itu adalah mereka orang yang bertakwa. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat An-Naba, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa mendapatkan surga, mendapatkan tempat kemenangan, mendapatkan kemenangan dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sukses. Tetapi kembali ke realita yang ada, ternyata tidak setiap manusia mau beriman kepada Al-Qur'an dan tidak setiap muslim mau mempelajari Al-Qur'an itu sendiri. Di dalam surat Abasa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a dzakarah." Barang siapa yang berkehendak, punya keinginan, barang siapa yang mau, dzakarahu. Hu kembali kepada apa? Al-Qur'an. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah." Sesungguhnya Al-Qur'an adalah peringatan, pedoman, mau'izah. Barang siapa yang mau, maka dia akan zakarahu, mengingat Al-Qur'an, mempelajari, membaca, memahami, memperhatikan dan mengamalkan isinya.
Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya dalam ayat ini, faman syaa dzakarahu. Siapa yang kepingin, siapa yang punya kehendak, maka dia akan mempelajari, mengingatkan dan memperhatikan. Dan di dalam ayat lain Allah jelaskan, orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, mereka adalah orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang sukses. Sehingga dalam ayat ini memang dia berita, faman syaa dzakara, siapa yang berkehendak. Tetapi di sini bukan berarti pilihan, siapa yang pengen silahkan membaca Al-Quran, yang nggak mau ya sudah, nggak seperti itu. Memang ada pilihan, faman syaa, barang siapa yang berkehendak, yang kepingin, dzakarahu, maka dia akan mengingat, dia akan mempelajari. Tetapi sebaliknya, yang tidak mau, lam yasha, yang nggak mau, berarti dia juga lam yadhkaru, tidak mengingat, tidak memperhatikan, tidak mempelajari. Dan di dalam ayat-ayat yang lain Allah jelaskan, orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran atau menghajar dalam artian mengabaikan Al-Quran, hukumannya berat. Sehingga firman Allah, faman syaa dzakara, orang yang berkehendak dia akan mengingatnya dan dia akan mendapatkan pahala, kesuksesan, keberhasilan. Tetapi sebaliknya, yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka ancamannya adalah azab yang pedih. Di dalam ayat yang lain Allah jelaskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kondisi sebagian umatnya di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, nggak diperhatikan. Dalam ayat lain Allah jelaskan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orang yang berpaling dari Al-Quran, dari az-zikr, maka bagi mereka kehidupan yang sempit. Mengabaikan, menghajar, cuek, berpaling, menghindar dari Al-Quran. Maksudnya apa? Sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah atau Ibnu Katsir rahimahullah atau sebagian ulama yang lain menjelaskan, maksudnya adalah yang pertama, ketika seorang tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari maknanya, tidak mengamalkan isinya, bahkan yang lebih parah adalah tidak mengimani isinya, tidak beriman. Ini yang paling parah. Ini salah satu contoh ketika seorang menghajar atau memperlakukan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, mengabaikan Al-Quran, nggak membaca tapi nggak memahami, tidak mau memahami, tidak mau mempelajari dan tidak mau mengamalkan. Kemudian di antara gambaran seorang yang menghajar atau seorang yang tidak perhatian terhadap Al-Quran adalah ketika seorang beriman, ya, bukan mengamalkan, beriman, percaya terhadap isinya, namun dia tidak mengamalkan isinya. Ini termasuk menghajar. Membaca, iya, memahami, iya, tetapi tidak mengamalkan. Misalkan di dalam Al-Quran ada yang namanya halal, ada yang haram. Allah jelaskan mana yang halal, mana yang haram. Tetapi semuanya dilanggar. Misalkan berkaitan dengan riba. Ketika seorang membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Di kajian-kajian sudah dibahas. Artinya sudah jelas. Faham? Ya faham. Bahkan terus dibaca. Namun dia tidak pernah memperhatikan mana yang riba dan mana yang bukan riba. Atau terkadang sudah tahu bahwa sesuatu itu haram, riba, tapi tetap dilanggar. Mencari berbagai macam alasan. Riba itu yang nggak boleh kalau banyak, ya. Kalau sedikit ya nggak apa-apa misalkan. Atau makruh misalkan. Sedikit nggak apa-apa. Lama-lama sedikit dan banyak itu kan relatif. Bisa jadi banyak menurut kamu, sedikit menurut saya. Lama-lama semakin kelihatan banyak, akhirnya istilahnya yang dirubah.
Bukan riba itu cuman ya sekedar hadiah. Hadiah halal. Tetapi hakikatnya adalah riba tetaplah riba, haram tetaplah haram. Jadi ketika seorang membaca ayat riba, memahami, tetapi dia masih belum meninggalkan riba, wallahu alam, termasuk menghajar Al-Quran. Karena dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman, dia baca, dia fahami, namun dia tidak mentaati isinya. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk seorang mengabaikan Al-Quran atau berpaling adalah menjadikan Al-Quran hanya sebagai bacaan saja, tetapi tidak menjadikan sebagai landasan hukum. Tidak berhukum dengan Al-Quran. Menganggap seolah-olah Al-Quran itu ya sekedar bacaan saja, namun menganggap di dalamnya itu nggak ada ilmunya, tidak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada aturan-aturannya. Ini juga merupakan salah satu anggapan yang keliru yang menjadikan seorang itu menghajar Al-Quran atau tidak perhatian atau mengabaikan Al-Quran. Di antara gambaran menghajar Al-Quran adalah ketika seorang enggan untuk mentadabburi Al-Quran. Kita pernah bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya yang namanya tadabbur itu harus, wajib. Allah perintahkan umat ini untuk mentadabburi Al-Quran. Dan sudah kita bahas bahwasanya ketika kita ini bukan orang Arab, belum bisa bahasa Arab, tapi insya Allah kalau mau bisa memahami Al-Quran meskipun secara global. Karena memang kita nggak dituntut untuk menjadi ahli tafsir, mengetahui setiap kata dalam Al-Quran, nggak setiap kita harus menjadi ahli tafsir. Tetapi tadabbur itu harus. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkan sesuatu di luar kemampuan seorang itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran, berarti tadabbur Al-Quran itu sesuatu yang bisa kembali ke kita, mau atau tidak. Nah sekarang kita nggak paham bagaimana solusinya, ya belajar. Dan belajar itu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang mendukung kita untuk belajar. Bahkan kadang-kadang nggak perlu pergi jauh safar. Ada HP, ada aplikasi-aplikasi, ada kajian-kajian lewat HP. Itu semua membuat kita nggak bisa berargumen di hadapan Allah. Saya nggak ada kesempatan belajar. Bagaimana nggak ada kesempatan? Kalau orang tinggal di dalam hutan, mungkin nggak ada sinyal, nggak ada apa, kemudian nggak ada dakwah sampai di situ, yaitu wallahu alam. Allah hakimun alim, Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Tetapi kita yang tinggal di kota, tinggal di daerah seperti ini, banyak kajian di mana-mana. Apakah kita akan mengatakan saya nggak ada kesempatan, saya nggak ada kemampuan untuk belajar? Itu bukan alasan. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, barang siapa yang berpaling. Ini sudah kita baca tadi. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, bagi orang tadi yang berpaling dari Al-Quran, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, dan kami akan bangkitkan mereka, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Berpaling, apa itu berpaling? Sudah melihat, kemudian menutup pandangan, melihat ke arah lain, itu berpaling. Sudah mendengar, menutup telinga. Ada kesempatan belajar, nggak mau belajar. Itu berpaling. Berbeda seperti yang saya jelaskan, misalkan ketika seorang tinggal di tengah hutan, memang benar-benar nggak mampu, kemudian terisolasi, nggak pernah keluar dari hutan, dan nggak ada orang luar yang masuk ke dalam hutan tersebut, sehingga hidup sesuai dengan kondisinya. Wallahu alam, kita nggak perlu menghukumi mereka. Tetapi sekarang masing-masing dari kita menanyakan kepada diri kita, kalau kita nggak belajar, apakah kita bisa dikatakan orang yang nggak mampu, atau dikatakan orang yang berpaling? Na'udzubillah min dzalik. Hukumannya nggak ringan. Allah jelaskan, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka bagi orang tersebut kehidupan yang sempit. Apa itu kehidupan yang sempit? Hidupnya susah, hidup berat, penuh dengan masalah dan lain sebagainya. Dan sempitnya kehidupan
itu terkadang kembali ke ruh, ke jiwa seseorang atau di hati seseorang. Yang bisa merasakan gak nyaman atau nyaman itu adalah hati. Bukan semata-mata fisik atau lahiriah atau zahirnya saja. Terkadang secara zahir seolah-olah orang itu hidupnya lapang. Segala sesuatu yang diinginkan bisa didapatkan. Memiliki kendaraan yang mewah. Memiliki bangunan rumah yang megah. Rumahnya besar, luas. Tapi terkadang merasa sempit. Merasa apa? Sumpah, gak nyaman. Kenapa? Terkadang sebabkan karena dia berpaling dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan atau berpaling dari Al-Qur'an Karim. Terkadang seorang seolah-olah secara zahir hidupnya sempit. Misalkan bukan orang yang lapang. Namun bisa jadi dia adalah orang yang paling berbahagia ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika dia benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Jadi kalau orang yang berpaling, Allah berikan kehidupan yang sempit. Tetapi ketika seorang gak berpaling, ketika seorang benar-benar menghadap kepada Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, Allah berikan kelapangan dalam hidupnya. Itu di dunia. Dan di dalam ayat ini jelaskan umum, ma'isyatan donka, umum. Berarti mencakup dunia dan akhirat. Termasuk di alam kubur. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kuburan seorang itu sempit. Sehingga benar-benar penghuninya terhimpit. Namun Allah juga Maha Kuasa untuk menjadikan alam kubur itu taman-taman surga. Atau taman yang luas. Sehingga orang yang ada di dalamnya merasa lapang. Dan tentunya alam barzakh itu adalah alam yang gaib. Dunia lain. Alam barzakh itu nggak sama dengan dunia kita. Sehingga yang mengetahui hakikat yang dirasakan itulah orang yang ada di dalamnya, orang yang merasakan. Seandainya kita pasang kamera secanggih apapun di dalam kubur, maka nggak akan bisa melihat apa yang terjadi di alam barzakh. Kamera itu kaitannya dengan apa? Kehidupan dunia. Sehingga yang tahu yang merasakan. Dan kita bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Jalannya cuma satu, yaitu kembali kepada dalil, kembali kepada informasi yang Allah berikan melalui Al-Quran Al-Karim atau melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah jelaskan, man a'rada an dzikri, orang yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim, fa inna lahu ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit di dunia maupun di alam kubur ataupun nanti di akhirat. Kalau kita pengen lapang hidupnya, maka kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian harapannya adalah hidup kita lapang di dunia, di alam kubur maupun seterusnya di hari akhirat. Taib. Kemudian selanjutnya wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti dibangkitkan dalam kondisi buta, dikumpulkan di akhirat dalam kondisi buta pada saat seorang benar-benar membutuhkan penglihatan jalan menuju surga. Tapi buta nggak bisa melihat. Mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku? Kenapa engkau kumpulkan aku, dibangkitkan kemudian dikumpulkan dalam kondisi buta padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu ketika di dunia, ketika datang kepada engkau ayat-ayat kami, Allah Subhanahu wa taala tampakkan jelas petunjuk dalam kehidupan ini. Al-Qur'anul Karim, jalan petunjuk pedoman menuju surga. Dan kau bisa mempelajari, tetapi kau tinggalkan. Fanasitaha, kemudian kamu lupakan, kamu tinggalkan semua itu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga sekarang kau menjadi orang yang buta. Kau membutuhkan untuk bisa masuk surga, tapi waktu itu di dunia petunjuk menuju surga kau tinggalkan. Sekarang kau yang ditinggalkan, kau yang dilupakan. Di dunia nggak bahagia, di alam kubur tersiksa, apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita merasa sepele, ya nanti ngaji insya Allah, nanti terus kapan sampai bulan Ramadan. Bulan Ramadan nggak hatam. Kadang-kadang menunda-nunda terus. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ancamannya berat.